Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Rashid dengan NIM 0513990018. Dan di video ini saya akan menjelaskan untuk tugas 1 dari mata kuliah Pancasila. Baik, langsung saja saya mulai. Di sini saya membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dan berfokus pada proses lahirnya Pancasila. BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Baik. Dan di sini ada proses lahirnya Pancasila. Ada 3 babak penting, yaitu 1. BPUPKI atau bisa disebut Badan Penyidik Usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang mana ini dibentuk pada tanggal 29 April pada tahun 1945, yang bertugas untuk merumuskan dasar negara UUD. Pada sidang 1 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno saling menyampaikan usulan dasar negara, yang puncaknya ada pada Soekarno yang mengajukan nama Pancasila pada saat 1 Juni 1945. Dan yang kedua, Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Ini dibentuk setelah sidang 1 untuk merumuskan usulan dasar negara. Piagam Jakarta pada tahun 22 Juni 1945 menghasilkan rumusan Pancasila sementara yang terkenal dengan sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan yang ketiga, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertugas untuk melanjutkan kerja BPUPKI serta mengesahkan konstitusi. Baik, setelah itu perubahan sila pertama dalam Piagam Jakarta sebelum disahkan PPKI, yang mana sehari setelah proklamasi 18 Agustus 1945, delegasi dari Indonesia bagian timur, terutama untuk yang beragama non-muslim atau Kristen, keberatan dengan 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Dan atas inisiatif tokoh seperti Muhammad Hatta, maka diadakanlah pertemuan singkat, yang mana ini demi menjaga persatuan dan kesatuan yang baru saja merdeka. Dan kemudian 7 kata tersebut dihapus, yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, lalu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Baik, di sini nilai Pancasila yang tercermin persatuan Indonesia, dan peristiwanya adalah keputusan untuk mengesampingkan perbedaan ideologi dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Dan ada pula relevansi bagi generasi muda, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, agama, atau golongan, anti separatisme dan SARA. Kemudian kerakyatan atau musyawarah, dengan peristiwa proses dialog dan kompromi yang cepat antar kelompok Islam ataupun non-Islam. Dan relevansi bagi generasi muda adalah pentingnya dialog, toleransi, dan mencari mufakat dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Lalu keadilan sosial,
Dan cerminan peristiwa di sini menciptakan dasar negara yang adil dan dapat diterima oleh seluruh elemen bangsa, tanpa adanya diskriminasi. Dengan mendorong sikap inklusif dan kepekaan sosial terhadap minoritas atau kelompok yang terpinggirkan. Dan di sini ada refleksi pribadi dan aksi nyata. Pelajaran yang dapat diambil adalah kompromi yang luhur pada pendiri bangsa, yang mengajarkan bahwa setiap politik dan hidup bermasyarakat. Karena itu, kompromi adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan, bukanlah kekalahan. Nasionalisme inklusif. Dalam hal ini kita harus membangun nasionalisme yang merangkul semua perbedaan atau Bhinneka Tunggal Ika, bukan nasionalisme yang memecah belah. Dan relevansi bagi generasi muda, toleransi digital dapat dibilang berlatih toleransi di sosial media dengan menghindari hate speech dan hoax yang dapat memecah belah bangsa. Dan ada pula gotong royong modern dengan mengaplikasikan semangat gotong royong dalam kolaborasi volunteering untuk mengatasi masalah sosial. Dan menghargai proses dengan memahami bahwa persatuan bukanlah warisan, tetapi hasil perjuangan dialog yang harus terus dirawat. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.